warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam sirah Nabi Adam alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai 39, yang dimana kemarin kita telah menjelaskan sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk Nabi Adam itu untuk litaskun ilayya, supaya tentramnya Nabi Adam kepada istri. Maka salah satu manfaat kita memiliki istri adalah litaskun ilayya. Jadi kita itu akan merasa tentram, nyaman pada istri. Makanya kan sering kita ketika nikah mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, karena dengan kita memiliki istri kita akan lebih mudah mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan daripada tidak memiliki istri. Bahkan ada yang bilang Hitler itu kenapa bisa sebengis itu, karena memiliki kelainan dalam permasalahan seksualnya, yang akhirnya tidak bisa diberikan kepada tempat yang benar, maka akhirnya dia menjadi sangat bengis. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk Nabi Adam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Supaya kita bisa tentram dengannya. Ya, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan istri. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa, kemarin kita katakan dari tulang rusuk atas yang paling kecil dan sebelah kiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Wa qulna ya Adam," ayat 35. "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka." Setelah diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu." Wa zawjuka, zauj. Asalnya zaujatu, tapi bisa juga dipakai dengan zauj. Wa zaujukal jannah, surga. Al-jannah itu ketika kita lihat menggunakan alif lam, al-jannah, kita tahu salah satu manfaat atau kegunaannya alif lam adalah untuk dita'rif atau ma'rif, untuk mengetahui. Kita sudah tahu beda antara al-kursi dengan kursiyun. Kursi, tapi kalau sudah dikatakan al-kursi, maka sudah tergambar di kepala kita kursi itu. Al-kursi, kursi ustaz itu. Al-ustaz yajlis alal kursi. Berarti jelas kursi. Tapi kalau ala kursi, aina kursiyu al-ustaz, maka nanya kan, di mana kursinya ustaz mana? Karena belum tahu ada. Tapi kalau sudah dipakai, sudah kebayang. Maka di sini juga al-jannah, ketika digunakan al-jannah oleh Allah Subhanahu wa taala pakai alif lam, jannatun, tanpa alif lam nakirah, maka itu sudah kebayang di otak manusia. Maksudnya adalah jannah al-ma'wa, jawab jannah al-khuld. Jannah yang tempat tinggal kita terakhir nanti. Jannah yang kekal. Bukan jannah yang lain. Bukan surga yang lain. Ini yang tergambar oleh kita. Tetapi memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jannah di sini bukan jannah nanti yang kita akan tempati di yaumul qiyamah, tapi jannah lain. Ada menyebutkan jannah lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Nabi Adam tadi itu khusus. Kemudian ada yang berkata itu adalah jannah, maksudnya bustan, kebun saja. Maksudnya kebun saja. Kemudian lagi menyebutkan jannah, jannah ini di dunia.
bukan jannah yang di langit, bukan jannah di langit. Allahu a'lam bishawab. Semua pendapat tersebut tidak benar, dan jumhur ulama berpendapat al-jannah di sini adalah jannah al-khuld, jannah ma'wa, yang dimana nanti kita akan kembali nanti di yaumul qiyamah. Jadi Nabi Adam dengan Hawa sudah memasuki jannah tersebut, kemudian nanti diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jannah di sini adalah jannahnya ma'wa atau jannah al-khuld, bukan jannah yang lain. Karena kenapa sebagian orang berpendapat jannah di sini bukan jannah khuld, jannah kekal, jannah yang khusus untuk Nabi Adam saja. Ini karena sebagian manusia mendapatkan dari nasnya Taurat. Jadi bukan dari Al-Quran, dan juga bukan dari hadis Nabi SAW, tapi dari nasnya Taurat, dari tulisan Taurat. Yang bahkan ketika kita lihat yang nukil kata Imam Qurtubi, itu yang nukil pendapat tersebut ya awalnya adalah Mu'tazilah dan juga Qadariyah. Nah, ketika Qurtubi menyebutkan tentang hal ini, maka menunjukkan ini dari Mu'tazilah dan juga Qadariyah, yang dimana mereka itu mengambil dari nasnya Taurat yang dipegang oleh ahlul kitab ketika itu. Maka jannah di sini adalah jannah yang kekal, jannah yang kekal, yang jannah yang nanti kita akan tempati nanti di yaumul qiyamah. Insyaallah semuanya kita masuk ke surga yang Subhanahu wa taala. Jadi bukan jannah yang khusus buat Nabi Adam, ataupun bukan bustan atau bukan kebun, tapi jannahnya yang kekal. Maka setelah Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk masuk ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Sesuatu makna jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga makanlah oleh engkau apapun yang kau inginkan dari apa yang ada dalam surga tersebut. Dari apa yang ada di surga. Jadi Nabi Adam dengan Hawa itu diperbolehkan untuk memakan apapun yang ada di surga. Apapun yang ada di surga, mungkin dari buah-buahan ataupun dari daging, kalau sini ada daging. Pada semua apa saja yang ada dalam surga. Hanya satu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa wala taqrabu hadhihi syajarah. Hanya satu pohon ini saja. Satu pohon ini, wahai Adam dan Hawa, jangan engkau dekati. Yang lain silakan. Tapi untuk pohon ini tidak boleh. Maka ini juga sebagian perkataan kenapa sebagian kaum muslimin itu ada berpendapat surga ini bukan surga nanti, karena ini ada larangan. Karena menurut mereka dalam surga itu nggak ada larangan, nggak ada perintah lagi. Ketika di sini ada larangan wala taqrabu hadhihi syajarah, maka ada ibtila, ada ujian. Maka nggak tepat kalau di surga ada ujian. Nggak tepat di dalam surga ada ujian menurut mereka. Tapi wallahu a'lam bukan demikian yang dimaknai. Tapi surga di sana ada surga yang kekal yang nanti kita akan tempati di yaumul qiyamah. Maka diperbolehkan semuanya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Asy-syajarah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan asy-syajarah. Maksudnya enggak disebutkan syajar apa, pohon apa. Dan juga iblis pun nanti enggak menyebutkan pohonnya ini pohon namanya ini, enggak. Iblis tidak menyebutkan demikian. Iblis cuma hanya memberikan sebuah wangsit nanti. Bahwa pohon ini nanti kalau kau makan kamu bisa kekal. Ini bisa jadi malaikat. Hanya demikian, tapi enggak menamai pohon ini dengan penamaannya. Tidak pernah menamai pohon ini dengan sebuah penamaan. Maka ketika kita lihat dalam sejarah, tapi masih banyak yang berkata tentang pohon tersebut, mulai mencoba mentafsirkan pohon tersebut. Asy-syajar, syajar apa? Maka sebagian ada menyebutkan syajar itu dari habbah, dari jadi yang pohon biji, yang dimana bijinya tersebut lebih lembut daripada gandum, lebih manis daripada madu. Kemudian lagi menyebutkan bahwa syajar di sana adalah nakhla, kurma. Boleh makan kurma, maksudnya pohon kurma. Kemudian lagi yang berpendapat tina. Ada lagi yang berpendapat
Al-syajar enggak disebutkan kana syajaratan man akala minha ahdas. Barang siapa yang makan dari pohon tersebut dia jadi berhadas, maka enggak boleh makan karena dia akan hadas di surga. Tapi semua kaul ini tidak ada satupun yang menguatkan dari hadis atau dari Al-Quran. Karena Al-Quran hanya menyebutkan asy-syajarata, enggak menyebutkan pohon apa, jenis apa. Dan pun kalaupun kita tahu pohon jenis ini pun enggak terlalu banyak manfaat kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan asy-syajar. Enggak menyebutkan pohon ini A, B, C dan D karena enggak terlalu bermanfaat kalau kita pun tahu. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan wa qad abhama Allahu dzikraha wa ta'yinaha walau kana fi dzikriha maslahah ta'udu ilaina la'ayyanaha lana. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau seandainya emang di dalam penyebutan pohon ini dengan jenis pohon tertentu itu ada sebuah maslahat, maka Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan. Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan nama pohonnya, pohon apa ini. Tapi karena juga tidak ada sebuah manfaat bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Sama seperti tongkatnya Nabi Musa. Enggak perlu kita tahu tongkatnya dari kayu apa ini. Enggak penting. Karena tidak menjadi sebuah ilmu bagi kita. Enggak tahunya pun kita enggak katakan jahil. Sama juga seperti kayu apa yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk membuat bahteranya. Ini enggak penting. Tidak penting. Kita enggak perlu tahu apa jenisnya. Karena Quran juga tidak menyebutkan karena tidak terlalu penting bagi kita hal tersebut. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kalau kau makan kau jadi orang zalim. Kalau kau masih maksa untuk makan kau jadi akan zalim. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Thaha ayat 117 kepada Adam. Untuk apa? Memberikan sebuah wanti-wanti dengan iblis. Wa qulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah peringatan kepada Adam sebelumnya. Adam, ini orang ini musuhmu dan juga musuh istrimu. Jangan jadikan nanti engkau dikeluarkan dari surga ini karena dia. Sudah diberikan wanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu melarang untuk makan buah dari pohon tersebut. Sudah dikasih beri wanti-wanti, tapi Nabi Adam lupa dengan ini. Nabi Adam lupa dengan sabda Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah lupa itu. Makanya Nabi Adam nanti bisa tergelincir dan akhirnya memakan pohon tersebut. Nah, kalau di sini di surat Al-Baqarah fa'azallahuma syaitan. Langsung aja setan ini fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma. Langsung enggak mengisahkan. Tapi langsung di sini cuma Nabi Adam dengan Hawa tergelincir oleh setan. Tapi kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf, di ayat 20, Al-A'raf ayat 20. Ayat 20, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa waswasa lahum asy-syaitanu liyubdi'a lahum ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Jadi setan tuh mulai memberikan was-was kepada Nabi Adam. Setelah lama ditunggu oleh iblis. Jadi iblis nggak langsung setelah iblis dikeluarkan dari surga, Nabi Adam masuk ke surga. Nggak langsung. Iblis itu
memberikan sebuah was-wasan atau memberikan sebuah angan-angan palsu kepada Nabi Adam. Enggak. Karena tahu kalau sekarang dikasih tahu, asing hangat tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini adalah musuhnya dia. Maka ditunggu. Sudah mulai tunggu, malah baru ketika itu diberikan sebuah subhat oleh iblis. Diberikan was-was oleh iblis tentang hal tersebut tuh sebenarnya nggak masalah. Dilarang tuh karena takut aja engkau tuh jadi malaikat. Takut engkau tuh jadi malaikat saja. Ada dengan Hawa ini. Kalau engkau makan tak jadi malaikat, nanti nggak ada keturunan manusia. Atau kalau kamu makan, takutnya engkau kekal. Makanya engkau dilarang. Allah Akbar. Sebuah tipu dayanya iblis memberikan angan-angan palsu, memberikan sebuah buah manis dari maksiat. Ya kadang kan kita nggak semua mungkin mau berzina. Kita tahu bahwa zina itu keji, zina itu buruk, menjijikan. Tapi kenapa ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya? Karena diindahkan oleh setan, dibuat indah. Yang perbuatan yang kotor demikian, yang kita sudah tahu itu kotor, tapi dibuat indah oleh dia. Pertama kali yang dilakukan oleh iblis atau oleh setan itu akan apa? Melakukan sebuah was-was kepada kita, keraguan. Kemudian mulai setelah itu baru memperindah maksiat yang ada. Jadi digoyang dulu pondasi kita. Maka ketika kita sudah tahu ada goyangan di pondasi, kita diberitakan untuk bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya ada seorang yang sering ragu dengan pipis, ketika sudah pipis, sudah disebok, kemudian masih ragu terus, masih keluar lagi enggak, maka para ulama nasihat sebagai Syekh Shalih Fauzan, para ulama yang lain untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin tidak keluar lagi. Itu model pertama was-was yang diberikan oleh syaitan, yang nanti akan menghiasi sebuah maksiat setelah itu. Itu dihancurkan dulu fondasi. Maka diberikan hancur dulu nih Nabi Adam alaihissalam tentang hal tersebut. Kemudian baru diperindah. Oh, kalau kamu makan itu engkau jadi malaikat. Engkau jadi malaikat. Kalau engkau makan engkau jadi kekal. Maka Nabi Adam ketika dengar hal tersebut, mulailah manusia ini akan menginginkan sebuah hal yang baik, ya kan? Menginginkan sesuatu yang terbaik. Ketika mendengar dan mulai terlupa dengan larangannya Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarah. Dan juga lupa dengan bahwa iblis adalah inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Ini musuh. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan apa? Fala yukhrijannakum. Jangan sampai iblis ini menjadi sebab engkau dikeluarkan. Dikeluarkan dari surga. Tapi Nabi Adam mulai lupa dengan itu. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang bermaksiat itu sebagai jahil. Orang-orang yang bermaksiat itu yang jahil. Maka dijawab oleh para ulama, maksudnya jahil di sana adalah pertama jahil dengan akibat dari maksiat yang dilakukannya. Bukan jahil, dia nggak tahu, tapi ketika ingin melakukan dibuat jahil, dibuat bodoh. Nabi Adam dibuat bodoh, lupa bahwa kalau dia makan dia akan zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala takunanna minal qaumil zalimin, fala takuna minal zalimin. Kalau engkau makan, entar kamu jadi zalim, lupa. Dibuat bodoh dia. Nabi Adam dibuat bodoh oleh iblis. Supaya gimana lupa dengan kalau ini adalah maksiat, kalau engkau makan, engkau akan menjadi seorang zalim. Dibuat lupa. Nah, begitu juga dengan kita ketika melakukan sebuah maksiat. Bukan kita nggak tahu ini maksiat. Misalkan kita melihat sesuatu yang nggak pantas dilihat, bukan kita nggak tahu itu. Oh, maaf, saya nggak tahu hukumnya kalau melihat itu haram. Nggak ada. Kita tahu itu adalah haram. Kita sangat tahu semuanya itu adalah haram. Tapi kenapa kita lihat ketika itu kita ditutupi oleh iblis, oleh setan dari apa? Keingatan kita bahwa itu adalah dilarang.
Jahil kita tentang hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu sebelum itu. Walaupun nanti kita baru ingat setelah selesai melakukannya. Ini yang sering dilakukan oleh iblis. Karena apa? Janjinya tadi, sumpahnya. Ingat dengan sumpahnya iblis di pertemuan kemarin yang kita sebutkan. Yang dimana fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis itu akan terus menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam dilarang untuk memakan buah ataupun buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang, akhirnya tahu Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa memakan buah tersebut. Kita tahu dari kabar kita, dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membujuk, yang mengajak, yang mengiming-imingkan itu iblis. Tapi kalau kita lihat dari kitab yang lain, dari kitab Taurat ataupun kitab Injil, kitab Ahlul Kitab, maka yang memberikan was-was itu adalah hayya, ular. Ini maka sungguh aneh. Gimana ceritanya Hawa? Waktu itu Hawa yang diberikan was-was. Gimana ceritanya Hawa ini bisa mengikuti ular, hewan ketika itu? Gimana ceritanya Hawa bisa mengikuti ular? Ini sungguh aneh dari mereka yang sangat memungkinkan bahwa itu sudah terjadi sebuah tahrif dari tangan-tangan mereka. Sudah terjadi sebuah perubahan dari tangan mereka. Karena nggak mungkin Hawa itu tergoda dengan ular. Gimana ceritanya? Nggak ada ceritanya. Dan juga bagaimana cara ular tersebut menggoda Hawa supaya untuk makan buah dari pohon tersebut. Maka roh dari kita, dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menggoda adalah iblis. Yang menggoda adalah iblis. Dan yang makan dua-duanya, Adam dengan Hawa. Adam dengan Hawa, dua-duanya ikut makan. Bukan salah satu, tapi dua-duanya ikut makan. Maka kemudian setelah mereka makan, kalau di dalam surat Al-A'raf juga ada. Oh, insyaallah kalau kita lihat sini Al-A'raf sebelumnya, ayat setelahnya 21, iblis untuk membenarkan perkataannya tentang pohon tersebut adalah kalau kau makan jadi malaikat, kau makan engkau jadi kekal, itu waqasamahum, sumpah. Jadi kadang tuh orang menyesatkan kita itu dengan sumpah. Seolah-olah apa yang dikatakan ini benar. Maka dia sumpah. Wa qasamahuma inni lakum la minan nasihin. Masya Allah. Dan dia bersumpah bahwa aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepada engkau. Makan sudah. Apa-apa makan. Nasihat dariku. Nasihat dariku, diputar balikan antara nasihat dengan menjerumuskan. Ini seringnya juga ahlul batil merubah hakikat yang sebetulnya bukan nasihat, ada menjerumuskan, ditukar menjadi nasihat. Kalau seandainya ada orang yang demikian, ya maka dia mengikuti manhajnya iblis. Udah, saya nasihatin kamu nih, minum. Setegak ya. Biar kamu merasakan hidupnya dunia. Saya ini udah bener nasihatin kamu nih. Bener itu nasihat? Enggak, itu ngejerumusin orang. Bukan nasihat. Karena nasihat itu adalah sebuah perintah agama kan. Ad-dinun nasihat. Kita diperintahkan untuk memberikan nasihat. Ketika ada seorang minta nasihat kepada kita, maka kita nasihati. Itu hak muslim. Maka ketika ada seorang menasihati seseorang untuk minum khamar, untuk apa? Karena istri kamu nggak lihat. Hotelnya jauh dari Jakarta. Ini kan di Surabaya, tenang, nggak ada yang lihat. Saya nasihati kamu untuk mencobai.
maka itu bukan nasihat. Kalau lakukan itu berarti dia telah melakukan seperti iblis. Jadi seperti iblis. Maka akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadallahuma bighurur. Maka iblis ini memberikan sebuah petunjuk apa? Dengan yang ghurur, tipuan. Karena Allah Subhanahu wa taala larang untuk makan pohon itu, buah dari pohon tersebut, bukan karena nanti Nabi Adam menjadi malaikat ataupun kekal, bukan. Karena itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam. Ujian kepada Nabi Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Adam nanti turun. Maka nanti ketika berdebat Nabi Adam dengan Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa Nabi Adam berhujjah kepada Nabi Musa, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan bumi dan langit 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Allah sudah takdirkan saya akan turun ke bumi dengan sebab saya makan buah ini. Dengan sebab makan buah ini. Maka di sini Adam dengan Hawa tertipu dengan tipuan yang dibungkus oleh iblis. Dihuru dengan tipuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencifati bagaimana keadaan ketika mereka sudah mulai mencicipi buah tersebut. Falamma zaqa, dan ketika dia sudah mulai mencicipi, Nabi Adam dengan Hawa mencicipi buah itu. Oh ya, kita makan yuk. Setelah mulai mencicipi apa? Falamma zaqa asy-syajara badat lahuma sawatuhuma. Maka mulai ketika itu auratnya terbuka. Tersingkap. Mulai tersingkap. Kebuka. Maka ketika kebuka, wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan akhirnya Nabi Adam dengan Hawa itu sibuk atau mencari daun untuk menutupi kemaluan dari daun-daun surga. Dari daun-daun surga. Maka dikisahkan nanti bahwa Nabi Adam itu seperti lari. Maka innallaha khalaqa Adam rajulan tuwalan katsira asy-sya'r ras ka'annahu nakhlah sahuq falamma zaqa asy-syajar. Ketika Nabi Adam makan buah zakat saqata anhu libasahu fa awwalu ma bada minhu auratahu. Maka setelah dia mencicipi maka mulailah jatuh pakaiannya dan dimulai dari auratnya. Falamma nadhara ila auratihi, maka ketika Nabi Adam melihat kepada aurat kebuka, ja'ala yashtaddu bifil jannah fa akhadhat sya'ra syajar fanaza'aha. Udah langsung Nabi Adam mencari rambut pohon, maksudnya ini daun pohon. Nyari daun-daun untuk apa? Menutupi auratnya. Maka sambil lari, malu. Maka Allah Subhanahu wa taala fanadahu rahmah. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dengan Hawa, "Ya Adam, minni tafir." Apa engkau dariku itu kabur? Ini tafir, apa engkau kabur ini dariku? Setelah kau mati kau kabur. Maka ketika mendengar sabdanya firman Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam berkata, "Ya Rabbi la, lakinni istihya." Enggak, saya enggak kabur. Ya Allah, tapi saya malu dalam keadaan saya seperti ini. Dengan keadaan saya seperti ini. Maka ditafsir oleh para ulama, malunya ini dua hal. Pertama, malu kebuka auratnya, kedua malu karena dzunub yang baru saja dilakukan oleh Nabi Adam dengan Hawa. Maka Nabi Adam kabur, lari. Karena malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikisahkan. Kalau dikisah agama selain kita, itu menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam dengan Hawa makan buah, Allah nggak tahu. Allah datang kepada mereka, kemudian mereka taunya ngumpet. Setelah ngumpet, kenapa kalian ngumpet? Di mana kalian? Allah Subhanahu wa taala nggak tahu di mana Nabi Adam dengan Hawa. Di mana kalian?
apakah kalian telah memakan buah dari pohon tersebut? Nah, Allah nggak tahu. Oke, Allah nanya dulu kepada mereka. Ini sebuah penghinaan kepada Allah ini. Allah nggak tahu. Sangat lucu. Apakah kalian telah makan dari pohon tersebut? Masya Allah. Bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, "Inni tafir." Apa engkau dariku itu kabur, wahai Adam? Maka jawabannya, "La, ya Rabbi, la. Lakinna istihya." Saya melakukan ini karena saya malu, ya. Saya malu aurat saya terbuka, dan juga saya malu dengan dzunub, dosa yang telah saya lakukan. Dzunub yang telah saya lakukan. Maka Nabi Adam sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah merasakan buah yang katanya iblis ini akan mengekalkan dia, yang katanya iblis bahwa buah ini akan membuat dia menjadi malaikat, taunya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhaakuma an tilkuma syajarah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang engkau untuk mendekat kepada pohon ini akan dimakan? Wa aqul lakum inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Dan juga aku telah katakan bahwa syaitan itu atau iblis adalah musuh kalian yang nyata, yang benar. Juga aku sudah larang untuk makan pohon ini, juga sudah saya kabarkan bahwa iblis itu musuh engkau. Tapi yang kedua hal ini dibuat oleh iblis lupa. Dibuat oleh iblis. Dan bahkan angan-angan yang diangan-angankan oleh iblis itu pun sebuah gurur. Karena Nabi Adam alaihissalam sudah pernah melihat umurnya. Karena di dalam nanti riwayat ketika kita menceritakan bagaimana kisah wafat Nabi Adam, maka Nabi Adam ketika di surga diperlihatkan anak turunannya. Maka Nabi Adam ketika itu melihat satu anak keturunan sangat bercahaya daripada yang lain. Maka Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia? Maka jawablah, dia adalah Daud. Maka Nabi Adam karena saking cintanya berkata, "Tihi arba'ina min umri." Berikanlah kepadanya 40 tahun dari umurku. Berarti sudah tahu bahwa Nabi Adam akan mati, akan meninggal. Tapi apa itu semua dibuat lupa oleh iblis. Maka orang yang bermaksiat sebetulnya bukan orang yang tidak tahu, tapi karena apa? Dia dibuat lupa oleh syaitan. Dia dibuat lupa oleh syaitan. Nah, di sini juga min waraqil jannah. Ini umum. Min waraqil jannah, dari daun-daunnya surga. Walaupun sebagian itu menafsirkan min waraqil jannah ini waraknya tin, dari pohon tin. Ya. Dari pohon tin. Kalau kita lihat tin di dunia, daunnya nggak besar-besar banget kan, kecil. Jadi gimana cara menutupi auratnya? Tapi kita jangan bayangkan daunnya seperti daun ini nanti di surga, karena akan beda. Akan beda antara daunnya tin di surga dan juga daunnya tin di dunia. Dan juga begitu dengan buahnya, buah tin yang di surga dan juga buah tin yang di dunia. Allah menyebutkan tin, tapi sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan waraqil jannah, daun dari daun surga. Tidak menyebutkan daun sesuatu pohon. Tidak menyebutkan sesuatu pohon. Jadi bukan juga daun tin, karena enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga ketika kita taslim kepada ini umum udah bisa jadi daun apapun, maka itu pun tidak membahayakan kita. Nggak membahayakan kita, dan juga kita nggak dikatakan bodoh kalau kita nggak tahu warak apa, daun apa yang digunakan oleh Adam untuk menutupi auratnya. Enggak juga kita dikatakan bodoh. Maka Nabi Adam ketika setelah melakukan sebuah maksiat tersebut dan sebuah pelanggaran
dari larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepadanya. Maka Nabi Adam langsung berkata, ataupun kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, maka cuman hanya fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalimat fataba alaihi. Maka akhirnya Nabi Adam itu istilahnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah terima istighfarnya. Tapi di dalam surat Al-A'raf disebutkan doa yang diucapkan oleh Nabi Adam. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Maka langsung berkata Nabi Adam langsung setelah malu tadi langsung berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan kalau seandainya Engkau tidak ampuni kami dan juga Engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami akan benar-benar menjadi orang-orang yang rugi sekali. Orang yang rugi. Ya, doa yang sangat hebat dari Nabi Adam. Di sana ada pemahaman i'tiraf pada dosa. Dia benar-benar mengetahui bahwa ini yang saya lakukan ada perbuatan dosa. Enggak lagi berkata, ini ijtihad saya ya Rabb. Lah, ya Allah ini dosa. I'tiraf kami, ini dosa. Kemudian juga di dalamnya ada rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta wa illam taghfir lana, kalau Engkau enggak ampuni kami, gimana nasib kami ya Allah? Gimana nasib kami? Dan juga di sana ada khudu, dan juga ada tazallul, dan juga ada yang paling penting ada iftiqar ila Allah. Ada merasa sangat butuh kepada Allah. Kalau Allah enggak memberikan ampunan dan juga berikan rahmat kepada kami, kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Lihat bagaimana Nabi Adam sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru melakukan satu dosa, langsung benar-benar terlihat iftiqarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam, oleh Hawa, dan juga oleh Hawa ketika telah melakukan maksiat memakan dari buah pohon yang dilarang. Dan tapi banyak ada riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa doanya ada doa yang lain, doa macam-macam. Dan wallahu a'lam, sanad hadisnya juga enggak jauh dari lemah. Dan kalau kita lihat yang sangat jelas dari ayat ini adalah doa inilah yang diucapkan oleh Nabi Adam dan juga oleh Hawa. Maka boleh juga ketika kita melakukan sebuah dosa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Adam. Maka setelah Nabi Adam meminta ampun dan diterima oleh Allah, apakah selesai? Apakah tidak ada hukuman baginya? Ada hukumannya. Apa? Hukumannya adalah diperintahkan untuk qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua. Turun kalian semua. Maka ini sebuah hukuman bagi Nabi Adam dan juga Hawa ketika melakukan sebuah kesalahan. Diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sudah ampuni. Maka jangan kaitkan antara hukuman yang diberikan dengan pengampunan. Karena hukuman kadang tetap ditegakkan, sedangkan pengampunan sudah diampuni. Seperti Nabi Adam, sudah diampuni oleh Allah, fataba alaihi. Allah sudah terima taubatnya, kemudian tetap masuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Yang nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang bagaimana turunnya Nabi Adam alaihissalam dan kemudian nanti sampai wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.